Oke, balik lagi dengan saya Ahmad Setio Wirasakti, merupakan GT batch 5 dari APP Sinarmas yang nantinya akan ditempatkan di IKKP Serang. Tingkat konsumsi kertas di Indonesia sangat tinggi. Bahan bakunya berupa kayu. Kayu tersebut harus mempunyai syarat sulasa yang akan dijadikan pulp atau buburan kertas. Tercatat 65 hingga 90 juta pohon ditebang untuk memenuhi kebutuhan kertas. Penggunaan kayu sebagai bahan baku kertas serta daur ulang hidup pohon itu sendiri yang sangat lama, maka dibutuhkan substituen yang dapat bisa menggantikan dari pohon kayu itu sendiri. Salah satunya yaitu pelepah batang pisang. Batang pisang mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama adalah stok melimpah karena banyak dibudidayakan di negara tropis seperti Indonesia, sedangkan pelepahnya masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Kedua, pelepah pisang mempunyai daur hidup paling relatif pendek sehingga mudah dipanen baik pelepah untuk pembuatan pulp dan buahnya. Sedangkan pelepah pisang banyak mengandung serat selulos untuk pembuatan pulp yang cocok. Untuk anatomi pohon pisang bersifat ekonomis ya teman-teman, yang seperti kita tahu dari akarnya, pohonnya, daunnya, dan buahnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku yang bernilai ekonomis. Oke, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kertas mempunyai kelebihan stok batang pisang melimpah karena belum dimanfaatkan. Yang kedua adalah masa panen yang cepat, hanya 3 tahun, dan properties yang bagus. Yang keempat ada nilai ekonomis baik akarnya, batang, kualitas hidupnya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari beberapa hal atau konten yang akan kita pelajari hari ini. Antara lain yang pertama yaitu sifat pohon pisang secara fisik ya. Yang kedua adalah sifat kimia dari pohon pisang itu sendiri, yang terkhususnya yaitu batang atau pelepah pohon pisang itu. Yang ketiga ada fiber morfologi dari batang pohon pisang yang akan dijadikan sebuah pulp atau buburan kertas. Yang keempat adalah comparison with general material, yaitu perbandingan antara bahan baku yang umum. Dan yang kelima ada proses pembuatan pulp itu sendiri atau buburan kertas itu sendiri secara konvensional dalam artian home industry. Oke, yang slide pertama kita akan membahas tentang sifat properties dari kertas itu, dari pohon pisang itu sendiri. Yang pertama ada dari akarnya teman-teman ya. Secara anatomi, akar pisang mempunyai akar yang serabut ya. Panjangnya 4-7 meter, lebarnya 0,5 maksudnya sampai 1 cm. Berbentuk silinder, menyebabkan akar-akar ini terlihat besar dan tampak seperti cacing. Untuk tumbuh ke dalam tanah, akar ini keluar dari batang dalam kelompok-kelompok yang terdiri 3-4 akar. Oke. Yang kedua adalah batang pisang atau pelepah pisang itu sendiri ya, yang wajib kita pelajari untuk sesi kali ini karena nantinya akan dijadikan fiber pembuatan pulp atau buburan kertas. Batang pisang yang kita lihat sebenarnya adalah batang semu. Oke, nanti kita akan ketahui secara proses, secara sifat kimiawinya apa saja sih yang terdapat dalam batang pisang. Secara anatomi atau fisiknya kita dapat mengetahui bahwa batang pisang tertulis atas epidermis, sistem jaringan berupa envelop, sistem pembuluh xilem dan flum, dan 4 ada batang yang semu atau pelepahnya. Yang ketiga ada daun, pelepah daun ya. Pelepah daun atau daun sendiri itu, daun pisang sendiri mempunyai daun yang bersifat lengkap, mempunyai pelepahnya, ada tangkai daunnya dan helai daunnya.
Anatomi daun pisang, yang pertama ada jenis daun yang lengkap yang tadi sudah saya jelaskan. Terus ada urat daun memanjang dari pangkal. Yang ketiga adalah urat daun sejajar dari ujung. Dikarenakan urat daun adalah susunan pembuluh pengangkut pada daun. Tumbuhan monokotil seperti pisang memiliki urat daun yang memanjang dari pangkal ke ujung. Dan yang keempat adalah daunnya tunggal. Daun tunggal adalah daun yang memiliki serat helai daun di setiap tangkainya. Jadi setiap tangkai ada serat daunnya. Oke. Langsung saja. Yang selanjutnya adalah chemical characteristic on banana stem atau pelepah pisangnya. Yang pertama ada As 10,7 kandungannya dari totalnya, atau As ini abu ya yang dimaksudkan. Lalu ada Si2O atau sodium silikat ya. 1,59% dari kandungan batangnya. Lalu ada ekstraktif atau bahan penguat dan fotosintesis dari pohon kertas itu 4,76%. Lalu ada hemiselulose dan selulosa yang merupakan bahan baku utama dari pembuatan fiber dan pembuatan buburan kertas atau pulp yang dibuat untuk fiber. Lalu ada lignin ya. Lignin merupakan bahan yang harus atau wajib dihilangkan dan diminimalisir keberadaannya di dalam ikatan molekul serat karena dapat mengganggu runnability dan kualitas buburan kertas atau pulp. Kandungannya adalah 12,25%. Lalu ada elemental composition atau bahan kimia yang langsung dari serat dari pelepah pisang itu sendiri. Yang pertama ada karbon 38,2%, cukup tinggi. Ini apabila kita keringkan, karbon sendiri bisa dijadikan bahan pembakarannya dalam pembuatan steam atau apa bisa mungkin. Lalu ada hidrogen dan oksigen merupakan ikatan kimia yang paling penting dalam pembentukan fiber karena akan membentuk ikatan hidrogen. Oke. Kandungannya ikatan hidrogen sendiri ada 5,3%, nitrogen ada 0,3% dan oksigen ada 3,4%. Lalu ada fiber morfologi di sini. Fiber morfologi mendominasi dalam faktor kualitas pembuatan pulp, baik dari struktur fiber wall dan fiber dimensi. Fiber wall terbentuk dari selulose dan hemiselulose. Semakin bagus fiber wall, maka semakin bagus ikatan selulose dan hemiselulose yang berikatan, dan semakin banyak fiber wall yang terbentuk. Kualitas yang terpenting dalam heterogenitas bahan fibers adalah coarse dan fiber length. Coarse sendiri diartikan sebagai kekuatan fiber dan fiber length panjang fiber. Semakin pengaruh fiber length, yaitu semakin panjang fiber length, maka semakin kuat kekuatan fibernya, dikarenakan karena keseragaman dalam ikatan fiber. Tetapi terdapat efek negatif dalam pembuatan kertas yang berhubungan atau bersinergis langsung dalam kekuatan fibernya atau yang disebut coarse. Di sini ada hasil fiber analysis berdasarkan fiber length dan weight rata-rata didapat dari International Journal of Fiber and Textile Research tahun 2013. Di sini disebutkan diketahui untuk fiber length-nya 1,73 mm, fiber weight 3,1 mikrometer, coarse 0,5 mg dan per meter fines 21,1%. Oke, di sini ada beberapa komparasi ya terkait dengan material yang umum, bahan material yang umum. Di sini ada eucalyptus, hardwood yang paling umum, softwood, dan perbandingannya terhadap banana stem. Di sini eucalyptus 1,0 atau 1 hingga 1,6 untuk fiber length, softwoodnya 2,3,5, hardwood 0,5, 0,7, 1,6,
dan banana stem sendiri terletak di antara pertengahan ya, softwood dan hardwood, yaitu 1,7 sampai 1,7 saja. Lalu ada fiber length. Di sini eucalyptus A 9,10, fiber white maksud saya, dan softwood 20 sampai 45, hardwood 16 sampai 25, sedangkan banana stem sendiri 31,5. Bisa dipastikan masuk dalam fiber width di bagian softwood karena berkisar ada 30 sampai 45 ya. Dan coarseness, kekuatan fibernya di banana stem cukup tinggi teman-teman, 1,015 di atas hardwood 0,070 dan sampai 0,12 untuk coarseness-nya hardwood, sedangkan softwood 0,16 sampai 0,340. Bahwa serat batang pisang mempunyai serat yang tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Artinya nilai fiber length di tengah-tengah hardwood dan softwood. Nilai coarseness-nya juga tidak terlalu keras dan lembek dibandingkan hardwood dan softwood. Sedangkan nilai width memiliki kisaran di mana fiber softwood. Di sini ada video pembuatan pulp itu sendiri atau buburan kertas. Yang pertama kita pastinya dipotong dulu ya pohon pisangnya, lalu dibersihkan dari yang impuritas, lalu dipotong lagi di bagian dalamnya untuk diambil batang pelepahnya ya, lalu dikeringkan. Habis dikeringkan nantinya Today, kita she runs a small workshop worth 10 million ekstraktif ya shillings. dengan mesin ekstraktif. Ismail Gamiji is the Seperti yang manager of dilihat dari Siemens video workshop. itu, He told me that the whole process begins with his kita machine lihat called the untuk banana fiber mendapatkan si extractor. seratnya, fibernya. Nah sudah dapat, lalu kita potong untuk seragaman fiber ya. Di sini kita seragam, lalu kita buat buburan pulp atau kertasnya. Didiagram dengan mesin cooking dan bleaching untuk pemutihannya. Oke, terakhir kesimpulannya, pelepah batang pisang mempunyai kandungan serat selulose yang cukup tinggi serta daur hidup pisang relatif pendek dan morfologi fiber yang hampir sama dengan bahan baku kayu. Hal itu sangat memungkinkan sebagai substituen kayu untuk bahan baku pembuatan kertas. Oke, teman-teman, itu saja akhir dari sesi. Apabila ada pertanyaan langsung saja comment in the below. Yang terakhir jangan lupa teman-teman, oke, untuk di like, comment, dan subscribe. Oke, bye bye.